Menjelang akhir tahun, para petani di sejumlah daerah mengeluhkan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Di Luwu, Sulawesi Selatan, harga pupuk naik 50%. Sementara di Mandaling, Natal, Sumatera Utara, kenaikan harga pupuk non-subsidi mencapai 80 hingga 100%. Ada, tapi kami ini rakyat, kasihan masyarakat tidak mampu kami beli, Pak. Mampu, tapi kasihan kami ini, harga gabah hanya sekian. Harga pupuk 400 per sak, bagaimana? 480? Iya, 480. Jadi satu karung baru bisa dapat. Dapat satu karung. Kalau harga gabah mentah sekarang berapa Pak? Sekarang Pak sudah 4.000, 4.100. Harga gabah? Harga gabah. Itu murah apa mahal Pak? Ya, termasuk murah kalau dibanding itu Pak, dibandingkan dengan pupuk. Permasalahan mengenai pupuk sebenarnya sudah disampaikan oleh para petani Trenggalek, Jawa Timur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka berharap pemerintah menaikkan subsidi pupuk dan menurunkan harga pupuk, mengingat kebutuhan hidup petani semakin banyak. Nawi saged, nawi kepareng, subsidi menika nggih dipun tambah. Pupuk subsidinya ditambah. Subsidinya ditambah. Dengan harga pupuk samonten niku memang sudah untung. Nggih. Kedhi tapi kan betahe petani niku nggih kuwatah, Pak. Saya nggak janji, tapi saya catat dulu. Oh, ini hitung-hitungannya niku rumit itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya kira masukan bagus. Ekonom Indef, Mirah Midadan mengungkapkan, kenaikan harga pupuk di tanah air terkerek oleh harga pupuk di tingkat global, mengingat bahan baku masih bergantung dari impor. Kondisi ini menekan nasib petani, mengingat kenaikan harga pupuk tidak diikuti dengan harga jual komoditas. Petani ini kan ketika terjadi lonjakan harga untuk variabel inputnya, untuk pupuknya, sementara harga jual komoditasnya itu tidak meningkat atau malah drop gitu ya, karena biasanya terjadi di musim panen. Nah, ini yang akan semakin menyakiti hati petani gitu, karena ini yang akan mengakibatkan kesejahteraan para petani juga tidak akan sulit meningkat gitu. Petani dalam kondisi sulit karena besaran subsidi pupuk terus turun, sementara harga pupuk non-subsidi terus naik. Akibatnya, ongkos petani bercocok tanam tak sebanding dengan harga jual komoditas yang mereka hasilkan. Lagi-lagi, petani jadi korban. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Kita berharap agar petani ini paling tidak bisa meningkatkan produksinya agar kebutuhan akan pangan ini bisa tercukupkan. Tetapi bagaimana petani bisa memproduksi dengan baik apabila bahan baku yang dibutuhkan yakni pupuk harganya selangit. Petani tentu harus putar otak bagaimana membuat agar biaya produksi bisa ditekan dan tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai petani terpuruk tercekik harga pupuk. Untuk membahas tema tersebut saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan juga dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama ada Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Pak Dwi Andreas. Pak Andreas, selamat malam. Boleh dipakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah Pak, mic-nya Pak. Iya, selamat malam. Sehat Pak Andreas? Sehat. Harus selalu sehat ya Pak? Ya. Dan berikutnya ada Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI Bapak Sumitro Samadikun. Pak Mitro sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat malam Mbak. Harus selalu sehat ya Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Dan saya juga mau menyapa narasumber yang bergabung melalui video conference. Ada Pak Nugroho Kristianto, Wakil Direktur Utama dari Pupuk Indonesia. Pak Nugroho, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Wadirut? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat juga ya Pak. Dan tentunya ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Bapak Andi Akmal Pasludin. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di dapil ya Pak? Iya, lagi di dapil di pinggir reses. Oke, saya ke Pak Mitro dulu. Pak Mitro, benar susah Pak, mahal? Udah bertubi-tubi ini, udah mahal, susah didapat juga. Oke. Sehingga ini akan berakibat cita-cita kita untuk mendapatkan hasil yang sepadan bagi petani tebu khususnya. Ini nggak bakal tercapai. Apalagi sekarang pada saat musim-musimnya. Musim tanam, musim pupuk, karena kita kalau petani tebu itu pupuknya
menunggu hujan. Jadi musim hujan yang seperti ini memang ada sebagian yang itu tanah pengairan teknis, tapi musim hujan ini kita berbondong-bondong pupuknya susah. Oke. Gitu, susah. Kalau ada mahal, ada harganya, itu kita masih bersyukur. Sudah mahal harganya, susah didapat juga. Kenaikannya sampai berapa banyak? Kenaikannya kalau pupuk subsidi sebetulnya naiknya sih cuma beberapa ratus saja lah. Tetapi untuk memperoleh pupuk subsidi itu, yang pertama karena secara nasional kuota kita ini dikurangi. Oke. Kuota kita semakin tahun tidak semakin bertambah, semakin dikurangi. Yang kedua, semenjak menggunakan ERDKK ini juga penyalur kita, pengecer kita, udah enggan karena syarat-syarat yang diperuntukkan untuk menyalurkan pupuk ini sungguh ada beban hukumnya ketika nanti tidak terpenuhi, sehingga mereka mundur juga. Apa syarat yang kemudian membebani kalau kata penyalur, Pak? Satu ya, petaninya itu harus punya kartu tani. Oke. Harus sesuai dengan NIK-nya. Harus masuk kalau petani tebu dulu, kita itu RDKK kita ini langsung dibuat di bawah khusus petani tebu. Sekarang kita masuknya ke kelompok tani tanaman pangan di bawah. Kita kelewat tidak bisa masuk, sudah tidak dapat pupuk. Oke. Nah, terus yang kedua, pupuk non subsidi. Oke lah kalau begitu. Sebetulnya berat sekali. Betul tadi yang disampaikan para petani padi juga samalah. Karena saya juga petani padi. Oke lah kalau nggak ada kan kita berapa mahalnya karena kita butuh pupuk kan kita beli. Pupuk non subsidi itu pertama kita peroleh. Nanti Pak Badir barangkali bisa jelaskan itu. Non subsidi kita pakai contoh aja set A. Set A itu non subsidi kalau tidak salah sekitar 3.500 3.800 kalau tidak salah. Kita kan ada harga yang tetap. Sekarang kalau bisa dapat 5.000 atau 6.000 aja itu sudah bersyukur. Yang hebat lagi itu urea. Urea subsidinya kalau tidak salah sekitar 2.700. Hari ini urea subsidi jatuh di tangan petani. Itu kalau ada. Tebu kita juga butuh pancingan tuh. Itu kalau ada harganya paling murah. Jatuh di tangan petani 11.000 sampai dengan 12.000. Bukan main itu. Dan itu apakah diketahui oleh para petinggi? Saya yakin yang pembuat kebijakan sekalian untuk Bapak Komisi 4 ya. Yang tentu itu kami juga harus mengadu ke sana juga. Untuk diketahui ini sungguh amat berat ketika pada saat yang sama produk kita khususon untuk tebu gulanya nggak boleh naik lebih dari 12,5 dan hari ini sudah menginjak tahun ke-7 HPP gula yang harusnya setiap tahun kita mengalami kenaikan sesuai dengan tren naiknya inflasi juga. Kita ini HPP-nya cuma 9.100 mulai tahun 2016 sampai sekarang. Dan HET-nya, ini lucunya juga, kalau petani yang produksi gula kita harus ada HET, nggak boleh lebih HET. Tapi kalau pupuk yang dijual pemerintah melonjak-lonjak nggak karu-karuan. Ini kan beban berat dan ini membebani kita dari total biaya produksi kita yang dulu pupuk dan rangkaian lainnya itu paling cuma 5% dari total biaya kita. Hari ini lebih dari 12 sampai dengan 15% total pembiayaan kita dan ada kenaikan biaya yang naik. Ini kelangkaan terjadi setiap tahun atau hanya tahun ini yang naiknya mulai luar biasa? Dirasakan itu tahun 2019 ada pengurangan, terus 2020 orang nggak bisa ngeluh juga karena jangan ngeluh, keluar rumah aja susah. Hari ini lebih parah lagi karena saya baru keliling dan besok saya keliling juga di Sumatera untuk bertemu dengan petani-petani tebu kita. Yang ini keluhannya sudah bukan main lagi. Jadi saya keliling di Jawa semuanya kita tidak ada yang misalnya kita ini bersyukur bahwa ini nggak mengeluh karena pupuk. Prof. Andreas, ini kan sedih juga ya. Iya, betul. Serba salah juga pupuk Indonesia karena subsidinya dikurangin gitu kan ya. Iya, sebenarnya terkait kan ada dua jenis pupuk di Indonesia ya, Mbak ya. Yang pertama yang disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya yang disubsidi gasnya kan itu, sehingga kalaupun kita tanpa subsidi itu naik turunnya pupuk akan tergantung naik turunnya harga gas bumi. Nah, kalau yang disubsidi itu relatifly harganya tidak mengalami gejolak yang berarti. Hanya betul kelangkaannya ini yang jadi masalah. Dan biasanya musim-musim langka itu musim-musim
Desember ini dan paling langka nanti di bulan Januari. Karena kalau Pak Mitro tadi tanaman ini tebu langka untuk karena tebu. nggak ada produksinya atau kenapa kalau ada? Ya mungkin terkait dengan penganggaran ataupun yang lainnya ya. Karena kan tahun anggaran itu biasanya per Januari ya sampai Desember. Nah di beberapa tempat untuk pupuk yang bersubsidi itu memang di Jawa Timur, ini jaringan tani kami yang di Jawa Timur juga menyampaikan di beberapa tempat tidak langka karena apa? Karena di musim tanam ketiga tidak dipakai, karena musim tanam ketiga di beberapa tempat di Jawa Timur rusak oleh tikus, sehingga ada stok dari MT3 ke MT1 yang sekarang ini. Tapi di sebagian besar yang lainnya biasanya itu langka sekitar bulan Desember Januari. Kalau ini untuk padi sawah ya, karena apapun pupuk bersubsidi ini hampir 100% itu sebenarnya untuk padi sawah sebenarnya itu. Nah selain tadi disampaikan oleh Pak Mitro, memang terjadi penurunan yang relatif tajam subsidi pupuk secara nasional. Kalau sebelumnya itu sekitar 30 triliun, lalu sekarang ini turun sekitar ya 24 triliun yang tahun kemarin, tahun ini. Jadi ada penurunan jumlah pupuk yang juga didistribusikan ke petani dari pupuk bersubsidi. Nah yang betul-betul celaka 12, ini petani-petani yang menggunakan pupuk non subsidi. Karena subsidi ini tidak cukup. Rata-rata di petani jaringan tani kami di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, ada di 90 kabupaten saat ini, itu paling sekitar 50%. Hanya 50% yang bisa dipenuhi melalui pupuk subsidi. Nah, sedangkan 50% sisanya mereka harus beli pupuk non subsidi. Nah, pupuk non subsidi ini harganya luar biasa. Kan tadi aja baru petani kami di Lamongan lapor kalau sekarang sudah mencapai 12.000 per kilo. Kan dari harga? Ya non subsidi itu biasanya 375.000 per sak atau sekitar 7.500 yang non subsidi ya. Sekarang sudah naik ke sampai angka 12.000. Memang untuk non subsidi ini sangat dipengaruhi dengan harga pupuk dunia, dan harga pupuk dunia sangat dipengaruhi oleh harga gas alam, dan kebetulan gas alam ini kan peningkatannya luar biasa. Dari bulan Mei tahun lalu sampai sekarang ini peningkatannya sekitar mula-mula 3 US dollar per MMBTU, sekarang sudah sampai sekitar 25, hampir 10 kali lipat. Padahal ini bahan baku untuk membuat pupuk, terutama pupuk nitrogen. Untuk itu kenapa lonjakan yang sangat tinggi itu terjadi di pupuk-pupuk bernutrien, yang ya urea bisa, lalu diaminum fosfat kalau yang di luar negeri, ZA itu pasti akan naik ketika dia mengandung nitrogen di sana. Nanti jadi kita coba konfirmasi ya Pak sama Pak Wadirut ini, apa memang benar kenaikannya sedemikian signifikan, termasuk juga catatan dari 90 kabupaten tadi yang dibina oleh Pak Andreas. Sesaat lagi tetap bersama kami.